udah habis gitu, talak 3 kan. Begini, Saya Bu. pikir Ya ini saya perlu dosa. ini karena persoalan ternyata Iya, kompleks nih Pak Ustadz nih. kompleks Rumit nih. Rumit ini. Ah. Ini tahu-tahu ternyata sudah talak. Nah, Iya. coba Bu, coba diceritakan. Boleh cerita dari awal. Kenapa bisa Jadi sampai keluar seringnya talak gitu? berselisih paham tuh, dia sering jatuhkan talak sampai saya masih serumah. Talak 3 udah habis, saya masih serumah dan punya anak Pak Ustadz. Dan itu saya merasa berdosa. Sampai akhirnya saya milih pergi dari rumah. Ya mencari, kata orang harus nikah lagi atau gimana. Saya kenalan sama laki-laki lain, istilahnya saya sebentar, dengan Bu. suami dosa, dengan Sebentar Bu, Saya ditahan dulu, Bu. Kita coba selesaikan soal ini talak. biar jelas nih. Suami sudah mentalak ibu dengan kata-kata ya. Dengan Iya, kata-kata dengan ngomong lah. dia. Sampai sudah 3 kali. Atau mungkin bahkan lebih. Iya, Pak Ustadz. Nah, sampai di situ dulu nih kita bahas Oke. dulu Mas Farid. Pemirsa, memang secara syariah at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Ketiganya maka dia harus ini talak bain, kubro nih. Maksudnya apa? Secara hukum fikih, apabila seorang suami menjatuhkan talak istri 3 kali, misalnya tanggal 1 Januari mentalak, dia rujuk lagi nih. 1 Februari mentalak lagi, rujuk lagi. Kemudian ini udah 2 kali. Ketiganya 1 Maret menjatuhkan talak lagi, habis sudah. Habis maksudnya apa? Ini nggak mungkin ada rujuk, nggak boleh ada kembali. Maka apabila pengen kembali ada namanya muhallil. Muhallil itu ada pihak ketiga, sang istri ini harus menikah dengan orang lain dan sudah dikumpulin, nanti cerai bukan pesanan. Misalnya apa? Udah deh ceraikan istri saya mau pengen rujuk kembali, nggak boleh. Dengan suami kedua, nanti kalau udah cerai beneran, suami baru boleh nih akad lagi. Itu seperti itu. Nah, persoalan Ibu Mutia ini adalah dia merasa sudah ditalak 3 kali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus ingat kita ini di Indonesia. Ibu Mutia menikahnya punya buku nikah ya. Ada. Nah, di negara kita talak itu hanya diakuin kalau dijatuhkan di pengadilan. Nah begitu. Jadi yang tadi mohon maaf 1000 kali dibilang di luar pengadilan itu oleh pengadilan tidak dihitung. Begitu. Makanya kalau sebetulnya statusnya adalah dia masih Istri sah. gitu Kak secara hukum nih. Nah, kita karena orang Islam, pelajaran yang perlu kita ambil kalau kita sudah misalnya terjadi begitu, ibu-ibu atau suami, tolonglah tanya dulu kepada ustadz atau kiai atau ke pengadilan. Saya sudah begini gimana nih? Kayak konsultasi dulu ya Iya, Ustadz ya? jangan sampai mengambil jalan sendiri. Iya. Akhirnya Bu Mutia menikah dengan laki-laki lain. Padahal mohon maaf kalau ditanya buku nikahnya masih status suaminya siapa? Suami yang pertama. Nah ini kan tambah masalah lagi. Boleh nanya nih, Ibu, dengan suami kedua pakai buku nikah juga? Enggak, Pak Ustadz, karena saya waktu itu panik waktu mergokin suami saya dengan wanita lain. Jadi saya bikin jalan pintas. Dengan dia dosa, ya dengan orang dosa. Apalagi dia udah ngelakukan selingkuh dengan wanita lain Ini yang saya Bu, tahu. nah ini ngomong selingkuh lagi nih Mas Farid. Kajian fikihnya itu, hukum syariahnya itu kalau seorang istri atau suami menuduh pasangannya berbuat zina, ini namanya li'an. Li'an itu menuduh pasangannya melakukan perzinaan. Makanya berat, dosa berat juga. Dia harus membuktikan benar-benar. Kalau enggak dia harus bersumpah. Nanti kalau enggak terbukti, enggak diterima persaksiannya. Mohon maaf Ibu Mutia kan tidak melihat langsung atau gimana? Ibu melihat langsung atau melihat enggak? langsung. Melihat langsung. Maksudnya Dari HP awalnya, terus sampai dia mergokin dan dia sempat ngaku, tapi dia malah jatuhin talak sama saya, Pak Ustadz.
berarti kan kita jadi kembali. Jadi dong. Terus kamu di sana nanti mau apa? Terus kamu mau nginep di mana? Kamu mau beli apa? Aku Tinggal mau ngomong beli sama aku. tas, aku mau beli sepatu. Sana ada banyak. Oke. Kamu mau apapun, aku Ya pasti beli. ampun, Mas. Ih, ngapain sih? Berani-beraninya kamu bawa dia ke rumah kita. Dia ini cuma teman aku. Gak usah banyak alasan, Mas. Aku tahu kamu selingkuhkan sama dia. Kalau dia selingkuhan aku, kamu mau apa? Kamu keterlaluan, Mas. Kamu tega sama aku selingkuh sama dia. Hah? Dasar kamu ya. Udah. Sama saya. Aku gak suka. Ih, Mas, apaan sih? Sekarang kamu pilih deh, dia atau aku. Ya aku bilang kamu sayang, kan kita tadi udah sepakat kita mau ke Bali kan. Kamu sekarang yang penting hubungin kita aja. Kamu tega sama aku, Mas. Kamu lebih pilih dia daripada aku, Mas. Ya iyalah aku lebih pilih dia. Aku gak tega. Kamu dasar wanita pelakor ya? Sih, kamu belain dia daripada aku gak suka, Mas. Tega kamu pelakor. Dasar kamu Pergoknya Ya. seperti apa yang Ibu lihat nih? Dia jalan sama istrinya, sama perempuan itu. Ya Tapi gitu. dia ngaku sudah menikah apa belum, Bu? Aku sudah menikah mereka. Sampai dia hina perempuan itu, hina saya, Pak Ustadz, katanya. Saya cuma suka sama suami kamu. Udah urus aja anak-anak kamu. Kenapa siapa suruh hamil terus, katanya kayak anak kucing. Sampai saya sakit hati, Pak Ustadz. Oke, Mas Walid. Mungkin dia Ya. udah lebih hubungan. Oke, sudahlah kita nggak bahas, nanti urusannya seorang suami. Betul. Ini yang perlu kita bahas. Jangan sampai pasangan suami istri saling menuduh pasangannya berbuat zina. Hilangkan itu sudah. Ini berat. Kalau suami istri menuduh sudah li'an, itu nggak boleh. Ini pelajaran kita, wahai pemirsa dimanapun berada. Kalau kita emosi melihat istri atau suami misalnya bergandengan, jangan dulu langsung dituduh kamu berzina, jangan. Sudahlah diamin dulu. Kecuali tadi syaratnya kalau benar-benar melihat, Ya. nah, baru boleh. Yang kedua, Ibu Mutia dicatat nih, tadi sudah sakit hati. Suaminya sudah begitu, diingetin malah menjatuhkan talak. Kemudian menikah lagi. Ini persoalannya sudah berat juga. Secara hukum ini repot. Pertanyaan saya, Ibu punya anak dari suami yang kedua? Enggak punya. Malah dia mukulin suami yang itu saya nikahin sampai dia ingin kembali lagi. Mutia! Kasih kamu dan laki. Mutia! Kemana lagi nih anak? Oh, Mutia! Hei! Kamu kemana aja sih ya? Aku cariin kamu dari tadi nggak ketemu. Urus tuh anak! Urusannya. Jangan sibuk main handphone aja. Oh, gara-gara nih handphone kamu kayak gini ya? Mas, kamu tega banget handphone aku, Mas. Alah, berisik kamu. Jangan kasar sama cewek, Mas. Lu ini siapa? Mas ini siapa? Hah? Tanya gua siapa lagi? Mas, hei, kamu apa-apaan sih, Mas? Sayang, kamu apa-apa, sayang? Sayang. Kamu ini keterlaluan ya, Mas? Kamu yang keterlaluan. Enggak? Gua tandain muka lo ya. Gua tandain muka lo. Awas lo. Mau lu apa? Kamu bikin malu aku, tau nggak? Aku peringatin sama kamu sekali lagi ya. Kalau kamu masih berani berhubungan sama laki-laki, aku habisi kamu. Aku nggak peduli. Ingat itu. Urus aja selingkuhan kamu sana. Karena itu memang baik orangnya gitu. Ya udah balik lagi Yang aja baik sama yang suami pertama. Yang kedua. Yang kedua. Merelakan saya balik lagi, katanya. Udah kalau mau balik lagi. Ya saya akhirnya balik lagi sama suami yang dulu. Sudah menceraikan juga, Bu? Iya. Nah, waktu menikah tapi suami yang kedua tahu kalau Ibu sudah Iya, saya diwali. bilangnya apa ke dia? Iya. Padahal kan secara surat belum ya. Secara Iya, surat secara nah, ini. bilangnya apa ke suami yang kedua? Ya, saya sebelum sudah nikah menikah? lagi, orang tua saya juga udah tahu gitu karena kan secara hukum agama mungkin udah habis talak, jadi mengizinkan orang tua saya juga untuk menikah lagi dengan pria Yang kedua. yang kedua. Pada saat suami yang pertama Ibu mukulin suami yang kedua, Ibu nggak lapor polisi atau apa gitu? Sempat itu saya pisum juga, sampai pernah saya iniin sama keluarga dia gitu, sampai saya diusir dari rumah mertua saya waktu itu karena pengen membuktikan kalau dia itu salah gitu, kalau saya melakukan nikah ini karena perbuatan suami saya.
anaknya dari bapak. Tapi mereka nggak mau dengar gitu. Makanya saya diusir dari rumah. Ya udah saya nggak pikir panjang lagi, saya harus menikah lagi gitu. Tapi dia nggak nerima gitu. Ya. Memang begini Bu ya, ini juga pelajaran. Janganlah melakukan ini pentingnya ada hukum. Hukum positif ini pentingnya misalnya di sini hikmahnya nih. Ini kan kalau ngomong fikih, ngomong syariah bisa jadi benar nih, bisa jadi benar. Menikah lagi karena udah dianggap talaknya, iddahnya udah habis. Tapi statusnya gimana secara hukum? Ini masih belum punya anak. Nanti kalau punya anak itu gimana mencatatnya? Terus sekarang rujuk lagi. Memang mungkin bisa jadi benar. Asal suami kedua sudah mentalak ibu. Ibu sudah ditalak kembali nih. Dan kita harus ngajinya di sini para pemirsa. Jangan sampai seenak kita karena permasalahan yang ruwet, yang rumit. Terus kita melakukan hal-hal yang melampaui batas. Ini sekarang rujuk lagi ternyata lapor kepada mertuanya begitu. Catatan saya, apabila seorang sudah menikah, suami punya istri, istri punya suami, memang betul tidak usahlah banyak curhat kepada mertua. Kita persoalan kita hadapin sendirilah. Curhat Itu sama akan Allah, lebih ya, curhat sama Allah. Memang kalau misalnya dituduh macam-macam, kan kenapa tanggung jawab sudah pindah ke kita. Seorang istri patuhlah kepada suami, suami bertanggung jawab sama istri. Kalau tidak bertanggung jawab, ada caranya. Kalau suami KDRT dilaporkan, biar nanti selesai. Tidak bertumpuk terus, sedih terus. Tadi di KDRT dipukulin, nggak selesai. Itu Mas Pak.